bola. Meski Jepang terlihat mendominasi penguasaan bola di awal, serangan mereka masih belum membahayakan gawang yang dijaga dengan kokoh oleh Emil Audero. Berulang kali Justin Hubner menunjukkan ketenangannya dalam menghadapi serangan-serangan dari pemain Jepang, terutama saat ia kembali menggagalkan percobaan Morishita dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Setelah berhasil menghalau bola dari kaki pemain Jepang tersebut, Hubner dengan percaya diri menghadap ke arah supporter Indonesia, mengangkat kedua tangannya seraya memberi semangat kepada para pendukung yang setia mendukung timnas Indonesia. Suasana di stadion semakin hidup, meskipun timnas Indonesia masih tertekan. Jepang kemudian mulai menunjukkan ancaman yang lebih serius pada menit ke-11. Sebuah umpan lambung yang akurat dikirimkan ke dalam kotak penalti Indonesia, yang berhasil disambar oleh striker Jepang Shuto Machino. Namun meskipun ia berhasil menyentuh bola, tembakan Machino masih melambung jauh di atas mistar gawang Indonesia, sehingga Indonesia masih selamat dari kebobolan untuk sementara waktu. Peluang emas ini menjadi peringatan bahwa Jepang sedang bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Namun meski mampu bertahan cukup tenang dalam tekanan Jepang, timnas Indonesia akhirnya harus rela kebobolan pada menit ke-15. Gol pertama Jepang tercipta melalui sebuah sundulan terukur dari gelandang serang mereka, Daichi Kamada. Gol ini tercipta setelah Kamada menyambut umpan silang matang dari Shunsuke Mito yang masuk ke dalam kotak penalti Indonesia. Jay Itzes yang berada dalam posisi untuk membuang bola tampaknya tidak mampu menghalau bola dengan sempurna, sehingga Kamada leluasa menanduk bola tersebut ke arah gawang Indonesia yang gagal dijangkau oleh Emil Audero. Jepang pun unggul 1-0, sebuah pukulan telak bagi timnas Indonesia yang berusaha bangkit dari tekanan. Hanya 4 menit setelah gol pertama, Jepang kembali menambah keunggulan mereka. Pada menit ke-19, Takefusa Kubo menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menghadapi pertahanan Indonesia. Kubo yang sudah berada di sisi kanan kotak penalti Indonesia melakukan percobaan tembakan pertama, namun usaha itu berhasil diblok oleh Emil Audero. Namun, Kubo yang cukup tenang mampu menguasai bola kembali, mengelabui satu pemain bertahan Indonesia, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang sangat keras dan tak terjangkau oleh Audero. Gol kedua Jepang ini semakin memperburuk keadaan bagi Indonesia, yang semakin kesulitan untuk menghadapi serangan-serangan cepat Jepang. Indonesia tampaknya kesulitan untuk membangun serangan yang efektif hingga menit ke-25. Beberapa kali upaya serangan mereka kandas, baik karena kehilangan bola atau karena pertahanan rapat yang diperagakan oleh pemain-pemain Jepang. Selain itu, Indonesia juga seringkali tertekan dengan permainan pressing tinggi yang diterapkan oleh tim Jepang yang membuat para pemain Indonesia panik dan kesulitan mengalirkan bola ke lini serang. Menyadari situasi yang semakin terdesak, pelatih Indonesia terpaksa melakukan pergantian pemain pada menit ke-26. Kevin Dix yang mengalami cedera harus digantikan oleh Yakob Sayuri. Pergantian yang terpaksa dilakukan itu tentu merugikan timnas Indonesia, mengingat Dix merupakan pemain penting yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang dengan baik. Situasi semakin panas ketika Emil Audero kembali menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan melakukan penyelamatan gemilang. Ia berhasil menepis tembakan mendatar dari Shunsuke Mito yang sukses lolos dari kawalan pemain bertahan Indonesia. Penyelamatan tersebut membuktikan kualitas Audero yang sangat vital bagi timnas Indonesia untuk menghindari kebobolan lebih banyak. Tekanan yang terus-menerus dari Jepang membuat Indonesia tidak punya banyak ruang untuk berkembang dan membuat serangan. Permainan keras dan ketat yang diterapkan oleh Jepang sangat mempengaruhi ritme permainan Indonesia. Evaluasi pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Dalam laga melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan, timnas Indonesia mengalami sejumlah kesulitan yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Beberapa aspek permainan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini mencakup pertahanan, serangan, ketahanan fisik, serta keputusan strategis yang diambil oleh pelatih dan pemain selama pertandingan. Pertahanan yang terganggu tekanan tinggi. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh timnas Indonesia adalah kemampuan mereka dalam mengatasi pressing tinggi yang diterapkan oleh Jepang. Sejak awal pertandingan, Jepang menunjukkan intensitas serangan yang tinggi dengan para pemainnya menekan secara kolektif dan agresif. Hal ini membuat Indonesia kesulitan untuk keluar dari tekanan dan mengalirkan bola ke lini depan.
Pemain belakang Indonesia seperti Justin Hubner dan Jay Itzes, meskipun melakukan beberapa penyelamatan penting, seringkali berada dalam situasi tertekan yang membuat mereka kesulitan untuk menjaga koordinasi pertahanan yang rapat. Pada gol pertama misalnya, kesalahan Jay Itzes dalam membuang bola menjadi salah satu momen krusial yang memungkinkan Daichi Kamada mencetak gol melalui sundulan yang terukur. Begitu juga pada gol kedua yang dicetak oleh Takefusa Kubo, meskipun ada usaha dari Emil Audero untuk menghalau tembakan pertama, namun ketidakmampuan Indonesia untuk mengorganisir pertahanan secara menyeluruh mengakibatkan gol tercipta. Rekomendasi: pertahanan Indonesia perlu lebih fokus dalam menghadapi tekanan tinggi, dengan lebih memperhatikan komunikasi antar pemain dan memperkuat distribusi bola dari lini belakang ke lini tengah. Selain itu, pemain seperti Hubner dan Itzes harus lebih tenang dalam situasi-situasi kritis dan meningkatkan penguasaan bola untuk mengurangi risiko kesalahan yang bisa berujung pada gol, serangan yang terhambat dan kurangnya kreativitas. Timnas Indonesia sangat kesulitan untuk mengembangkan serangan yang efektif. Jepang bermain dengan sangat rapat di lini tengah dan lini pertahanan, sehingga Indonesia seringkali terjebak dalam situasi di mana bola mudah direbut kembali oleh pemain Jepang. Selain itu, transisi dari bertahan ke menyerang tampak lambat dan banyak operan yang terputus. Marcelino Ferdinand, yang masuk sebagai pengganti Yakob Sayuri yang cedera, tampak berjuang untuk mengendalikan ritme permainan di lini tengah. Kesulitan menghadapi cedera dan pergantian pemain, pertandingan ini juga memberikan tantangan tambahan bagi Indonesia terkait cedera pemain. Kevin Dix, yang cedera pada awal pertandingan, harus digantikan oleh Yakob Sayuri, yang kemudian juga mengalami cedera dalam situasi duel udara. Dengan hanya 2 pergantian yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, Indonesia kehilangan stabilitas di sisi sayap. Kepergian Sayuri membawa dampak besar karena ia baru saja menggantikan Dix dan pemain seperti Marcelino yang masuk menggantikan Sayuri juga harus menanggung beban adaptasi yang cukup berat. Rekomendasi: Indonesia perlu memperhatikan faktor kebugaran fisik pemain dengan lebih serius dan memperbaiki kesiapan pemain cadangan. Pelatih juga harus lebih matang dalam merencanakan strategi rotasi pemain, mengingat cedera yang bisa terjadi kapan saja dalam pertandingan. Yang 4. Performa Emil Audero yang mengesankan. Di sisi positif, Emil Audero menunjukkan kualitas yang sangat baik sebagai penjaga gawang. Beberapa penyelamatan gemilangnya, terutama terhadap tembakan Shunsuke Mito dan upaya chip dari Takefusa Kubo, menunjukkan bahwa Audero memiliki kapasitas untuk menjaga gawang dengan baik meskipun timnya sedang tertekan. Audero adalah salah satu pemain yang patut mendapat pujian karena tetap tampil konsisten dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman. Rekomendasi: untuk pertahanan, meskipun Audero tampil luar biasa, harus ada upaya untuk mengurangi beban di pundak sang kiper. Lebih banyak kerjasama antar lini, baik lini belakang maupun lini tengah, untuk meminimalisasi tembakan-tembakan berbahaya dari lawan akan sangat membantu kiper dalam menjaga gawang.